Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhaida SKM MKes, dosen Akademi Keperawatan Harapan Mama, dan saya membawa mata kuliah Keperawatan Gawat Darurat dan Manajemen Bencana di semester 4. Jumlah SKS pada keperawatan gawat darurat ini 4 SKS, 1 teori, 1 praktek, dan 2 praktek di klinik. Adapun teori 1 SKS 1 kali 50 menit dan dalam waktu 14 kali pertemuan. Praktek di laboratorium 1 SKS 2 kali 60 menit dalam 14 kali pertemuan. Kemudian saya akan menjelaskan rencana pembelajaran semester ini. Untuk pertama, mata kuliah keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana ini kebetulan saya sendiri yang membawakan 2 SKS, yaitu 1 teori dan 1 praktek. Yang dua SKS lagi nanti praktek di rumah sakit Melati Perbaungan. Kemudian saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini membahas tentang perspektif keperawatan gawat darurat, konsep dan prinsip gawat darurat, konsep dan prinsip pelaksanaan bantuan hidup dasar, prinsip utama pertolongan korban, langkah-langkah penilaian trigger, konsep pengkajian pada pasien gawat darurat, sirkulasi, RW, breathing, sistem pelayanan gawat darurat, konsep prinsip bencana dan kejadian luar biasa, sistem penanggulangan bencana terpadu, prosedur bantuan hidup dasar, dan prosedur tindakan bencana. Capaian pembelajaran dalam mata ajaran keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana ini: 1. Perspektif keperawatan gawat darurat, konsep dan prinsip gawat darurat, konsep dan prinsip pelaksanaan bantuan hidup dasar, prinsip utama pertolongan gawat darurat, langkah-langkah penilaian korban atau triase, konsep pengkajian pada pasien gawat darurat atau CAB, sirkulasi, RW, breathing, sistem pelayanan gawat darurat, konsep atau prinsip bencana dan kejadian luar biasa, sistem penanggulangan bencana terpadu, tindakan prosedur bantuan hidup dasar. Kemudian prosedur tindakan bencana, konsep pertolongan kegawatan pernapasan, konsep pertolongan kegawatan jantung, konsep pertolongan kegawatan endokrin, konsep pertolongan kegawatan intoksikasi keracunan. Adapun bobot penilaian pada mata kuliah ini yaitu UTS 20%, UAS 30%, tes keterampilan 20%, observasi, aktivitas dan disiplin atau sikap 10%, tugas individu asuhan keperawatan 10%, tugas kelompok seminar 10%. Saya lanjutkan dengan capaian pembelajaran. Pada pertemuan pertama, capaian pembelajarannya menguasai konsep dan prinsip pelaksanaan bantuan hidup dasar pada situasi gawat darurat atau pada saat bencana. Pada capaian pembelajaran pada pertemuan pertama, di sini menguasai konsep dan prinsip pelaksanaan bantuan hidup dasar pada situasi gawat darurat dan manajemen bencana. Di sini materinya kita menjelaskan perspektif keperawatan gawat darurat, konsep dan prinsip gawat darurat, konsep dan prinsip pelaksanaan bantuan hidup dasar, kemudian prinsip utama pertolongan korban. Ini dengan metode ceramah dan diskusi. Untuk pertemuan kedua, capaian pembelajaran menguasai konsep prinsip pelaksanaan bantuan hidup dasar pada situasi gawat darurat, mampu melaksanakan prosedur hidup dasar basic life support pada situasi gawat darurat dan bencana, dan menerapkan metode yang tepat sesuai dengan standar kewenangannya.
Di sini materinya langkah-langkah triase. Jadi di langkah-langkah ini kita bisa memilah pasien yang segera ditolong atau pasien yang segera ditolong atau pasien yang perlu penundaan penolongan atau menentukan pasien itu udah exit atau tidak. Metode ini kita pakai dengan metode ceramah, diskusi, dan praktek. Untuk materi yang ketiga, capaian pembelajaran ketiga, menguasai konsep dan prinsip pelaksanaan bantuan hidup dasar pada situasi gawat darurat, mampu melaksanakan prosedur hidup dasar basic life support pada situasi gawat darurat dan bencana dengan memilih dan menerapkan yang tepat sesuai dengan standar kewenangannya. Di sini materinya manajemen RW. Manajemen RW itu jalan nafas ya, gimana jalan nafasnya bagus, kemudian breathing, gimana kita ngasih pernapasannya, kemudian kita bisa mengetahui di sini adanya obstruksi RW atau sumbatan di jalan nafas. Di sini kita bisa kini mengembangkan apa itu pemeriksaan kepastian jalan nafas, pemeriksaan pernapasan, membuka jalan nafas dengan alat atau OVA dan tanpa alat, tindakan mengeluarkan benda asing, kemudian pemasangan nekolar. Kemudian kita mengadakan juga praktek demo manajemen RW, breathing, dan observasi RW. Metodenya kita ceramah, diskusi, dan praktek. Lanjut untuk capaian pembelajaran selanjutnya, mampu melaksanakan prosedur dasar basic life support pada situasi gawat darurat bencana dengan memilih dan menerapkan metode yang tepat sesuai dengan kewenangannya. Di sini materinya demo resusitasi pada dewasa, anak bayi, kemudian dan setting pada prehospital. Kemudian konsep dan prinsip pelaksanaan basic life support atau bantuan hidup dasar, kemudian tindakan resusitasi. Tindakan resusitasi ini kita laksanakan praktek. Metodenya ini dipraktek di laboratorium. Kemudian selanjutnya mampu melaksanakan prosedur hidup dasar atau basic life support pada situasi gawat darurat bencana dan memilih dan menerapkan metode yang tepat sesuai dengan standar kewenangannya. Di sini kita materinya menjelaskan sistem pelayanan keperawatan gawat darurat, konsep prinsip bencana dan keadaan luar biasa, sistem penanggulangan bencana terpadu, dan prosedur tindakan bencana. Di sini juga praktek. Selanjutnya untuk capaian pembelajaran yang ketujuh, mampu melaksanakan prosedur hidup dasar basic life support atau BLS pada situasi gawat darurat bencana dengan memilih dan menerapkan metode yang tepat sesuai dengan standar kewenangannya. Di sini kita menjelaskan kegawatan napas atau pneumotorak, kemudian udem paru, konsep pertolongan kegawatan pernapasan, metode ceramah dan diskusi. Untuk pertemuan ke-8 kita adakan ujian mid semester. Kemudian setelah ujian semester kita masuk pertemuan 9 ya, mampu menguasai capaian pembelajarannya, mampu melaksanakan prosedur bantuan hidup dasar atau basic life support BLS pada situasi gawat darurat pada bencana dan memilih dan menerapkan metode yang tepat sesuai dengan standar. Di sini materinya demo juga ya, demo kegawatan napas, pneumotorak dan udem paru. Untuk metodenya praktek. Kemudian untuk yang ke-10, capaian pembelajarannya mampu melaksanakan prosedur hidup dasar basic life support pada situasi gawat darurat bencana dengan memilih dan menerapkan metode yang tepat sesuai dengan kewenangan standarnya. Di sini dengan materinya konsep pertolongan kegawat daruratan pada jantung atau aritmia.
itu keadaan atau situasi tidak seimbangnya, tidak sesuainya denyut jantung dengan keadaan normal. Di sini metodenya ceramah dan diskusi. Kemudian untuk yang 10, capaian pembelajarannya menguasai konsep prinsip pelaksanaan bantuan hidup dasar pada situasi gawat darurat dan atau bencana. Kemudian mampu melaksanakan prosedur hidup dasar Basic Life Support BLS pada situasi gawat darurat bencana dengan memilih dan menerapkan metode yang sesuai dengan kewenangannya. Di sini dengan metode ceramah dan diskusi, materinya konsep pertolongan kegawatan endokrin pada pasien hiperglikemia, metode ceramah. Kemudian untuk yang ke-11 capaian pembelajarannya mampu melaksanakan prosedur hidup dasar Basic Life Support pada situasi gawat darurat bencana dengan memilih dan menerapkan metode yang tepat sesuai dengan standar kewenangannya. Di sini konsep materinya konsep pertolongan kegawatan intoksikasi keracunan, metode ceramah dan diskusi. Biasanya pada materi ini mahasiswa membuat seminar asuhan keperawatan. Kemudian untuk yang ke-12 juga mampu melaksanakan prosedur hidup dasar. Selanjutnya untuk pertemuan yang ke-12 atau capaian pembelajaran ke-12 mampu melaksanakan prosedur hidup dasar Basic Life Support pada situasi gawat darurat bencana dengan memilih dan menerapkan metode yang tepat sesuai dengan standar. Di sini metodenya mahasiswa diberi tugas, kemudian membuat asuhan keperawatan gawat darurat, kemudian diseminarkan. Kemudian yang ke-13 juga seperti itu, mahasiswa mampu melaksanakan prosedur hidup dasar Basic Life Support pada situasi gawat darurat bencana dengan memilih dan menerapkan metode yang tepat sesuai dengan standar. Di sini juga mahasiswa diberikan tugas membuat askep kegawat daruratan dengan kegawat daruratan endokrin. Kemudian untuk capaian pembelajaran yang ke-14 mampu melaksanakan prosedur hidup dasar Basic Life Support atau BLS pada situasi gawat darurat bencana dengan memilih dan menerapkan metode yang tepat sesuai dengan standar kewenangannya. Di sini juga mahasiswa diberi tugas dengan tugas membuat askep kegawat daruratan pada intoksikasi atau keracunan. Demikianlah pertemuan demikianlah capaian pembelajaran yang saya sampaikan sampai ke 14 kali pertemuan, dan pertemuan ke-15 diakhiri dengan ujian semester. Nah, selanjutnya untuk capaian pembelajaran ke-14 dan ke-15, mahasiswa mampu melaksanakan prosedur hidup dasar Basic Life Support atau BLS pada situasi gawat darurat bencana dengan memilih dan menerapkan metode yang tepat sesuai dengan standar kewenangannya. Di sini mahasiswa diberi tugas membuat asuhan keperawatan kegawat daruratan intoksikasi atau keracunan. Jadi dia boleh pilih keracunan apa, keracunan obat keracunan makanan. Dan selesailah capaian pembelajaran untuk semester 4 mahasiswa akper dengan pertemuan terakhir, pertemuan ke-15, dan pertemuan ke-16 diakhiri dengan ujian semester. Sekian yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita lanjutkan materi kita ya dengan praktek sore ini dengan judul bantuan hidup dasar. Bantuan hidup dasar atau Basic Life Support, CPR ya, kardio pulmonan resusitasi
Ya, ini kita akan melaksanakan prakteknya langsung ke pantong ya. Silakan indikasi pasien untuk dilaksanakan BHD yaitu pasiennya jantung. Jadi pasien yang dilaksanakan BHD yaitu pasien yang henti napas dan henti jantung. Henti napas di mana tandanya? Ya, henti napas berarti pasien tidak bernapas dari hidung, ya, tidak bernapas dengan tanda kita letakkan telapak tangan kita ke hidung, tidak ada hembusan, atau kita letakkan pipi kita ke hidung, tidak ada hembusan. Kemudian tidak nampak pergerakan dada atau tidak nampak pergerakan perutnya, ya, berarti dia henti napas. Kemudian yang diindikasikan resusitasi apalagi yang henti jantung. Henti jantung itu gimana? Tidak terabanya nadi, terutama nadi yang paling dekat dengan jantung, nadi karotis. Jadi kita sudah tahu bahwasanya pasien ini diindikasikan untuk BHD atau BLS, basic life support, atau resusitasi kardiovaskuler. Jadi untuk tahap awal, ya, tahap awal sampai dari sini, ya. Untuk tahap awal kita kaji bahwa pasien ini henti napas atau henti jantung, ya. Yang pertama harus kita panggil pasien ini, ya kan? Panggil pasiennya gimana? Pak. Ternyata dia tidak sadar, ya, tidak sadar. Kemudian kita nilai pernapasannya. Pernapasannya coba nilai. Atau ya dilihat, dilihat apakah ada pergerakan pada dada atau ada hembusan pada pipi. Jadi sambil kita seperti ini kita lihat juga gerakan dadanya, ya. Kemudian kita tahu dia positif, bahwasanya dia tidak bernapas. Kemudian selanjutnya kita apa? Kita lihat henti jantung dengan cara mengecek nadi arteri karotisnya. Ya, kita cek arteri karotisnya. Kita yakin bahwasanya pasien ini arteri karotisnya tidak teraba, baru kita indikasikan untuk melakukan BHD atau resusitasi atau basic life support. Caranya ini buat posisi ekstensi. Nah, caranya 30 kali KJL, kompresi jantung luar, dan 2 kali pernapasan buatan. Ayo lakukan. Kamu yang melaksanakan pernapasan, ini lakukan KJL. Posisinya, ya. Nah, sini, silakan. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3,
7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tarik nafas. Pas. Terus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terus. Berapa kali siklus tersebut? Hah? Terus selanjutnya kita lihat ya, kita observasi apakah pasien ini ada respon dari tindakan yang kita lakukan. Kalau dari KJL-nya apa kita harus perhatikan? Terabanya nadi karotis, terabanya nadi karotis, kemudian pernapasannya adanya pernapasan spontan dari hidung. Ya, jadi kalau memang pasiennya ada napas spontan atau ada respon dari arteri karotisnya, berarti pasien itu selamat ya, selamat dari
pertolongan kita BHD. Jadi kalau tidak berarti kita segera bawa ke rumah sakit, atau kalau di rumah sakit sudah di ya seperti itu. Masih lanjut, kamu aja masuk laki-laki satu, laki-laki resistasi juga. Kamu kasih ini ya. Pak, sudah Pak. Nggak sadar ini dia bangun. Pak, bangun Pak. Ya kasih simpulan. Kalau saya pasien ini tidak ada. Lalu langsung periksa arteriotis. Oh, kesimpulan kita berarti dia menjadi napas di jantung, langsung laksanakan resusitasi. Jadi apa dari jantung? Satu kali lagi. Dah, dia mau ditengok. Napasnya ada nggak? Napasnya nggak spontan. Seperti tadi juga. Terus arterinya? Berarti BHD-nya berhasil. Oke, jadi dibuat bukan dia kalau dia pasiennya seperti ini nggak bisa dibuat pas posisi recovery, harusnya dia dimendelkan dengan kaki seperti ini. Saya juga udah ngerti. Jadi pasien-pasien yang di mana saja yang dikasihkan untuk resusitasi udah tahu, ya. Coba Dina, siapa ya? Dina, coba. Pasien yang di mana aja perlu dilaksanakan BHD atau resusitasi atau basi life support. Pasien korban tenggelam Bu, kecelakaan. Terus henti jantung dada. Terus kamu Adel? Bisa paparan Bu, terus tiba-tiba dia henti napas henti jantung. Ertina? Di saat kecelakaan Bu tidak sadarkan diri, terus diperiksa henti jantung, henti nafas. Nih? Saat pasien mengalami henti nafas dan henti jantung. Oke, jadi kesimpulannya resusitasi ini kita laksanakan pasien yang Henti nafas dan henti jantung. dimanapun keadaan pasiennya, ya penyakit apapun dia, situasi kegawatan apa, tapi dia harus henti nafas dan henti jantung. Jadi kalau dia henti nafas saja, jantung nggak henti, yang tidak diindikasikan untuk resusitasi. Jadi kalau ada henti nafas, ya nafasnya dibantu, ya kan? Seperti itu. Jadi kalau kita jumpai gejala seperti ini, kita udah bisa ngasih tindakan resusitasi, asal kita tahu memang indikasi nggak untuk resusitasi. Indikasinya henti nafas dan henti jantung, ya kan? Jadi kalau memang di rumah sakit, pasien ini nggak kita laksanakan pernapasan buatan. Pernapasan buatan ini apa? Mulut ya kan? Kita laksanakan pakai ambubeg, atau pasien itu masuk ke ventilator. Jadi rasanya udah ya, dan udah paham semua. Selamat ditandai dengan mobil dilatasi. Kalau dia kardiodet berarti tidak terawatnya. Kenapa arteriotis? Karena dia
arteri yang paling dekat dengan jantung. Tapi kalau kita pakai stetoskop, kita boleh dengar di di mana iskobis? Di mana? Pak saya nggak lihat. Di mana? Saya nggak lihat. Kalau pegang dada di mana? Di mana? Di interkostal. Interkostal. Kelima. Interkostal kelima, tarik 5 cm atau 7 cm sebelah kiri. Tulangnya itus kordis. Apa itu itus kordis? Puncak jantung. Kalau kita pakai stetoskop, pakailah pada letaknya pada itus kordis. Ya, jadi kita kalau dipanggil misalnya di rumah itu kan pasien itu meninggal atau tidak, gitu kan? Jadi tanya. Nah ini lihat pernapasannya, lihat jantungnya, lihat pupil matanya. Kalau semuanya sudah ini, pasien itu sudah eksekusi lagi. Ucapkanlah. Oke, udah ngerti? Udah ngerti semua? Oke, kita akhiri kuliah kita pada sore hari ini. Dan saya akhiri dengan nilai taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.